Sampurasun, Mogi Rahayu Sagung Dumadi. Menjejak tapak karuhun, dayeuh sebagai konsep perkotaan Tatar Sunda. Konsep tata kota yang dapat kita lihat zaman sekarang ini ditandai dengan adanya alun-alun. Lebih khas lagi di Tatar Pasundan ini, di tengah alun-alun itu terdapat pohon beringin. Di sebelah selatan alun-alun terdapat gedung pendopo pemerintahan, baik pemerintahan desa, kecamatan, atau kabupaten, bahkan gubernuran. Umumnya di pusat-pusat pemerintahan yang terdapat alun-alun, di sebelah baratnya terdapat bangunan tempat ibadah yaitu masjid. Di sebelah timurnya pada zaman dahulu adalah gedung militer atau gedung penjara, dan sebelah utaranya adalah pasar. Namun tidak semua tata kota penyusunannya seperti itu di tanah Pasundan. Konsep seperti itu disebut Macapat, sebuah tradisi sejak kekuasaan Mataram Islam masuk ke Tatar Pasundan. Lalu sebenarnya seperti apa konsepsi tata kota asli Sunda Pajajaran? Merujuk pada karya tulis Weisaguna, dayeuh sebagai konsep perkotaan Tatar Sunda, mari kita menjejaki tapak karuhun mengenai konsepsi kota Pakuan pada zaman kerajaan Pajajaran. Jejak pemukiman berbudaya kota. Berdasarkan peta karya Claudius Ptolemaeus, bahwa ada sebuah kota bernama Argensora, kota perak yang berada di timur jauh yang letaknya di ujung barat Pulau Yawadiyu atau Yawadwipa. Kemudian ditemukannya 5 prasasti berasal dari abad ke-5 Masehi, ditemukan di dekat Jakarta berbahasa Sanskerta, memberikan petunjuk adanya permukiman berbudaya kota bernama Taruma. Berdasarkan teks prasasti tersebut menggunakan istilah pura untuk mendefinisikan kota. Pura atau pura berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan sebagai pemukiman yang berpangkal pada kedudukan dan keunggulan keraton, dibatasi oleh sistem perbentengan dan tata ruangnya mendasarkan diri pada aturan keseimbangan mikro dan makrokosmos yang disebut Wastu Purasa Mandala Suci. Istilah dayeuh berasal dari bahasa Sunda kuno yang berarti kota. Istilah ini mulai terdeteksi pada abad ke-8 Masehi dengan ditemukannya prasasti Kawali, kemudian prasasti Hulu Dayeuh Cirebon yang berasal dari abad ke-10 Masehi juga memberi indikasi adanya dayeuh Pakuan. Meskipun prasasti Batu Tulis Bogor pada abad ke-14 Masehi tidak secara langsung menyebut istilah dayeuh, namun kronik-kronik dari pelaut Portugis memperkuat keberadaan dayeuh untuk menyebut ibu kota Pakuan, Pajajaran. Sangat disayangkan jejak peradaban dayeuh tersebut kini tidak dapat diteliti lebih lanjut secara arkeologis, karena lokasi yang pernah diteliti oleh ekspedisi tersebut telah berkembang menjadi kota besar yang kini menjadi kota Bogor. Meskipun demikian, konsep-konsep perkotaan yang terkandung dalam istilah dayeuh masih dapat kita telusuri jejak-jejaknya melalui penelusuran prasasti, pantun, kronik, dan peta pelaut Portugis. Muncul kemudian pertanyaan, bagaimana konsep dayeuh sebenarnya? Adakah elemen-elemen khusus yang membedakan dayeuh dengan konsep perkotaan masyarakat Hindu lainnya? Apakah konsep dayeuh juga didasarkan pada aturan keseimbangan makro dan mikrokosmos? Mari kita lihat dalam prasasti Kawali. Konsep dayeuh dalam prasasti Kawali 1 yang beraksara dan berbahasa Sunda kuno dengan jelas menyebut istilah dayeuh yang membedakan diri dari istilah kuta, kedatuan, dan desa. Bila mengamati teks dalam prasasti tersebut, kata dayeuh dihubungkan dengan kata marigi, yaitu membuat pertahanan di sekelilingnya. Sistem parit pertahanan ini pula yang menjadi batas pemisah antara kawasan pemukiman berbudaya kota dan desa di bagian luarnya. Kalimat Nunajur Sagala Desa yang berarti mensejahterakan memajukan pertanian desa-desa memberikan indikasi bahwa secara struktur tata ruang dayeuh merupakan kota agraris menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian dengan mengorganisir beberapa desa atau kawasan pertanian sekitarnya. Meskipun elemen pasar tidak diungkap secara jelas dalam teks prasasti Kawali 1 ini.
Demikian isi teks prasasti Kawali 1, Nihan Tapa Kawali, Nusia Mulia Tapa Bagya Prabu Wastu, mangadeg di kota Kawali, numahayu nakadatuan Surawisesa, numarigi sakuliling dayu, nunajur sagala desa ayama, nupandiri pakeun nagawe rahayu, pakeun heubeuh jaya dina buana. Yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Wastu yang bertahta di kota Kawali, yang memperindah kedatuan Surawisesa, yang membuat parigi pertahanan sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan desa-desa. Semoga ada yang kemudian membiasakan diri berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Kemudian Yosef Iskandar membuat konsepsi tentang kedatuan Kuta Dayu yang berada di negeri Kawali seperti demikian. Lingkaran-lingkaran ini menunjukkan tentang batas-batas konsep kedatuan. Pada nomor 1 adalah pusat keraton Surawisesa di Galuh Kawali. Kemudian nomor 2 adalah Kuta atau perbentengan. Ketiga Dayeuh, yaitu kota di luar benteng. Kemudian 4 adalah desa atau wilayah negeri Kawali. Dan tanda pandah yang menunjukkan 8 arah mata angin menunjukkan arah pancaran kekuatan spiritual. Bila teks prasasti Kawali 1 diamati lebih mendalam, hubungan antara kedatuan, kuta, dayeuh, kawasan pedesaan, negeri Kawali membentuk konsep struktur tata ruang konsentrik berhierarki dengan suatu kekuatan spiritual tertentu. Kedatuan Surawisesa merupakan unit lingkungan satu, berupa kompleks bangunan istana kerajaan, sekaligus sebagai pusat spiritual yang memancarkan kekuatan ajaran pakeun nagawe rahayu, pakeun heubeuh jaya dina buana, dan pakeun kereta bener pakeun nanjir najuritan. Bentuk keratonnya diceritakan secara rinci dalam naskah cerita Ratu Pakuan. Unit lingkungan nomor 2 adalah kuta atau pemukiman yang dibatasi sistem perbentengan sebagai tempat keluarga dan kerabat pendukung raja. Unit lingkungan ketiga adalah Dayeuh sebagai ibu kota negeri Kawali. Dengan konsep ini, Dayeuh meliputi kuta dan pemukiman di luar sistem perbentengan. Secara spiritual menerima pancaran kekuatan spiritual dari lingkungan kedatuan dan kuta. Lingkungan keempat adalah negeri Kawali yang meliputi kedatuan, kuta, Dayeuh, dan desa-desa hinterlandnya. Kekuatan spiritual pakeun nagawe rahayu, pakeun heubeuh jaya di buana, dan pakeun kereta bener pakeun nanjir najuritan menyebar tidak terbatas secara geografis. Kemudian informasi adanya Dayeuh dalam prasasti Geger Hanjuang dari Galunggung. Prasasti Geger Hanjuang ditemukan di lereng Gunung Galunggung. Videonya pernah kita buatkan, tepatnya di Bukit Geger Hanjuang atau Kebuyutan Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Prasasti Geger Hanjuang ini beraksara dan berbahasa Sunda kuno, yang cukup singkat, yang terjemahnya adalah: pada hari ke-13 bulan Badra tahun 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 Masehi, Rumantak disusuk oleh Batari Hyang. Demikian. Anda dapat melihat kembali videonya dalam prasasti Geger Hanjuang dan Batari Hyang Janapati. Rumantak yang dimaksud dalam prasasti Geger Hanjuang adalah nama ibu kota baru Kerajaan Galuh di Galunggung, menggantikan Dayeuh Kawali. Berdasarkan hal itu pula dikatakan sebagai Dayeuh Rumantak. Pada prasasti tersebut, Dayeuh Rumantak dilengkapi dengan elemen parit pertahanan atau susukan. Hal ini sama dengan tradisi marigi pada Dayeuh Kawali. Bila diamati lebih cermat lagi, istilah nyusuk juga terdapat pada teks prasasti Batu Tulis Bogor yang mendefinisikan parit pertahanan ibu kota Dayeuh Pakuan. Demikian, satu elemen penting melengkapi konsep perkotaan Dayeuh adalah pertahanan dalam bentuk parigi atau susukan. Informasi lainnya juga didapatkan dari prasasti Hulu Dayeuh yang ditemukan pada tahun 60-an di desa Hulu Dayeuh, tidak jauh dari kota Sumber, ibu kota Kabupaten Cirebon, yang juga menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dalam bahasa Sunda, Hulu Dayeuh diartikan sebagai pusat ibu kota. Prasasti yang tingginya 70 cm dan lebar 34 cm dengan tebal 20 cm ini ditulis dengan aksara Sunda kuno, diperkirakan berasal dari abad ke-10 Masehi. Hal yang menjadi misterinya adalah tertulisnya Sri Pakuan dalam prasasti tersebut. Apakah mungkin desa Hulu Dayeuh itu dulu pernah menjadi ibu kota kerajaan Pakuan Pajajaran atau kerajaan gabungan Sunda Galuh? Kita belum mendapatkan informasi lengkapnya.
Dalam kronik perjalanan Tom Pires, Dayo Pakuan Pajajaran, digambarkan letaknya kira-kira 2 hari perjalanan dari bandar pelabuhan Sunda Kelapa ke arah pedalaman. Menurut kronik tersebut, Dayo Pakuan merupakan kota besar dengan penduduk mencapai 48.271 orang. Jumlah yang cukup banyak pada saat itu, yang disebut dengan gemu atau gemah. Dan saat itu, Dayo Pakuan merupakan kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak yang jumlah penduduknya 491.187 orang. Ketiga adalah Pasai, kota terbesar Sumatera dengan jumlah penduduk 23.121 orang. Demikian menurut Yasef Iskandar. Ada yang unik dalam kronik perjalanan De Barros, seorang pelaut Portugis, dalam karyanya De Asia yang ditulis pada tahun 1531, menyebutkan Pulau Sunda dengan kota utamanya Dayo atau Daye, sebuah negeri pedalaman yang lebih bergunung-gunung daripada Jawa dan memiliki pelabuhan terkemuka yakni Cimanuk, Sakatra atau Karawang, Tangerang, Cigede, Pontang, dan Banten. Namun dalam peta ini ada yang menarik. Lokasi Dayo yang ditujukan oleh peta De Barros berada di sebelah timur dari Sunda Kelapa. Kalau digambarkan sekarang itu antara Bekasi dan Karawang. Apakah saat itu bekas kota Sundapura, ibu kota kerajaan Tarumanegara masih terlihat atau masih digunakan di zaman Pajajaran? Menurut Tom Pires, di Dayo Pakuan Pajajaran terdapat rumah-rumah yang berukuran besar dan indah terbuat dari kayu dan palem, serta terdapat istana tempat tinggal raja yang terdiri dari 330 pilar sebesar tong anggur yang tingginya 5 faton. 1 faton 1,28 meter. Jadi, 5 faton kurang lebih adalah 9 meter dengan adanya ukiran pada puncaknya. Naskah cerita Parahyangan menyebutkan nama-nama keraton itu adalah Kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu keraton yang berjumlah 5 buah atau dalam sastra klasik sering disebut Pancapersada. Bila kita gambarkan susunannya sesuai dengan kosmologi Sunda, di mana posisi istana tempat bermukimnya raja adalah tertinggi, maka strukturnya seperti demikian. Istana Bima yang kita temukan terlebih dahulu, kemudian Punta, Narayana, Madura, dan Suradipati paling atas. Bila kita bandingkan strukturnya seperti ini, berupa pon dan berundak, ya, bentuknya sangat mirip dengan struktur Gunung Padang. Dalam ekspedisi VOC, salah satunya keterangan dari Winkler yang berkunjung ke Dayo Pakuan menyatakan bahwa ibu kota yang bernama Pakuan terletak di antara 2 buah sungai yang mengalir sejajar dan sama besar. Laporan utusan-utusan militer VOC abad 17 dan 18 tersebut menyebutkan bekas-bekas kuta atau sistem perbentengan berupa tanah dan batu, jalan-jalan, pemandian atau petirtaan, kemudian terusan-terusan atau parit-parit atau susukan, serta bekas-bekas kebun durian, mangga, beringin, dan lain-lain. Saya mendapatkan dokumentasi dari Brumon pada tahun 1868, ada tinggalan Arca Jaladwara atau Jaladora, yaitu tempat pancuran air dari kerajaan Sunda seperti ini dan seperti ini. Ini sangat menarik sekali, namun hingga hari ini kita sama-sama belum menyaksikan adanya penelitian lebih jauh mengenai keberadaan petirtaan yang ada di wilayah Tatar Pasundan, khususnya di Pusir Dayo Pakuan Pajajaran. Berdasarkan beberapa informasi dari teman-teman para pecinta sejarah kerajaan Pajajaran, bahwa pernah ditemukan bata yang berukuran besar pada kedalaman lebih kurang 8 hingga 18 meter ketika penggalian sumur di wilayah Bogor, menunjukkan adanya kesamaan bekas-bekas bata yang mirip dengan peninggalan kerajaan Majapahit. Tetapi berdasarkan dari sebuah penelitian, bahwa jejak-jejak benteng atau kuta Pajajaran masih ditemukan meskipun tertutup oleh bangunan-bangunan di kota Bogor. Dan batu-batu ini merupakan batuan boulder atau bentuk alami yang disusun sedemikian rupa membentuk benteng. Jadi saya membuat satu perkiraan untuk petirtaan di mana di dalamnya ada batu-batu boulder yang disusun untuk membatasi tanah dengan lokasi petirtaan dengan batuan-batuan boulder dan posisi Jaladwara untuk pancurannya. Sebagian bata-bata besar digunakan sebagai tangga untuk naik turun yang akan menggunakan petirtaan tersebut. Maka gambarnya lebih kurang seperti ini.
Tentang bentuk kuta yang disebut dengan babalayan dan nama daya juga disebutkan dalam pantun sastra Sunda. Di antaranya adalah pantun Nyi Sumur Bandung, metu di lawang ping pitu, medal di lawang ping sanga, parapat ka lawang luar, monteng di lawang saketeng, lulurung tilu Bandung, disorang tiluanana, mipirna kandang wilis, sumping ka kalapa gading, dongkap ka kalapa nunggal, mapaina kasirah dayeuh. Berdasarkan pada pemaparan video sebelumnya tentang sisa-sisa peninggalan kerajaan Pajajaran yaitu berupa benteng, dan benteng ini seperti ini adalah susunan batu-batu yang tingginya 8 meter hingga 12 meteran. Saya membuat konsepsi dengan membandingkan sisa peninggalan dari kerajaan Ryukyu Jepang yang sekarang bernama Pulau Okinawa. Bila strukturnya dalam kerajaan Sunda ada lawang saketeng, maka kurang lebih gambarnya seperti ini. Pintunya tidak dibuat melengkung seperti hanya peninggalan kerajaan Romawi, tetapi dalam bentuk lurus. Mengingat ungkapan metu lawang manjing lawang, menunjukkan bahwa setelah masuk pintu, keluar pintu lagi. Setelah keluar pintu, masuk kembali ke pintu berikutnya, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dayeuh dirancang hanya mempunyai satu jalan saja, yakni pintu-pintu masuk dan sekaligus pintu-pintu keluar, dan adanya lapisan-lapisan gerbang untuk memasuki tingkatan-tingkatan dalam kosmologi dalam tata ruang dayeuh, mengisyaratkan adanya sistem perbentengan yang berlapis, seperti dalam pantun Lutung Kasarung, juga alun-alun, dangdeng kalawang paseban, parapas kalawang luar, medal tilawang saketeng, kulantung turut lulurung, lulurung tilunga Bandung, kaopat nuker kasorang, kalima heuleut-heuleutang. Sistem perbentengan berlapis ini mengindikasikan adanya konsep spiritual tingkat-tingkat kahiyangan, yaitu hulu dayeuh sebagai pusat mandala kahiyangan berada pada posisi paling tinggi atau ngalingga manik menurut naskah Warugan Lemah. Kemudian ada lapisan-lapisan sebelumnya yang lebih luar untuk para pengikut raja dan kemudian rakyatnya. Konsep ideal kompleks keraton Sunda yang berada di lingkungan sistem perbentengan atau kuta berupa kompleks hunian yang dilengkapi dengan banyak taman dan kebun sebagaimana pantun panggung keraton ini, Bandar Panjang Pamarakan, Ereng Deet Panandean, Parantinu Gelis Mandi, Parantinu Lenjang Siram, Anaret Tikidul Kana Patulanana, Maning Ngalamuk Kebon Kawungna. Konsep seperti demikian telah digambarkan tadi dengan adanya petirtaan atau tempat pemandian. Kemudian, di luar wilayah itu yang seperti diceritakan oleh Bujangga Manik, terdapat Buruan Ageng atau kita menyebutnya alun-alun. Konsep ideal alun-alun Sunda dirancang tidak hanya berupa lapangan, tapi dirancang pula dengan beberapa bangunan semacam gazebo atau disebut babancong. Alun-alun Sewu Cengkal, babancong Tilungariung, Pingitan 80. Seperti dalam foto ini yang dibuat pada tahun 1890 yang saya ambil dari Tropon Museum, ini adalah alun-alun kota Garut, di mana di dekat pohon beringin itu ada babancong atau sebuah gazebo. Beberapa gambaran tentang struktur bangunan di dayeuh Pakuan. Rasun karumuhun kahyang Prabu Silih wangi Numur padi Pajajaran Pangauban sesiri Nugelar di tata Sunda Muka nyebarkeun wangi. Saya membuat perbandingan dengan kerajaan Ryukyu Jepang. Mengapa ngambil dari Ryukyu Jepang? Ada sebuah teori yang sedang dipelajari dan diterima oleh para ilmuwan Jepang, teori Out of Sundaland, tentang asal-usul bangsa Jepang kuno berasal dari Sundaland atau paparan Sunda sejak zaman prasejarah. Ada beberapa kemiripan contoh benteng atau kuta yang digunakan di Ryukyu Jepang mirip dengan boulder-boulder yang digunakan pada sisa-sisa benteng dayeuh Pakuan Pajajaran. Hal ini karena adanya kesamaan konsepsi kosmologisnya. Di dalam religi Ryukyu kuno, bahwa kekuatan adikodrati atau adanya sosok Tuhan itu tidak dirupakan dalam bentuk arca,
sama halnya dengan yang ada di Kerajaan Sunda. Keberadaan orang-orang Ryukyu di Sunda Kalapa tercatat oleh Tom Pires. Banyak para pedagang dari Kerajaan Ryukyu Jepang pada abad ke-15 di pelabuhan Sunda Kalapa. Saat itu Kerajaan Ryukyu berada di bawah pengaruh kekuasaan Tiongkok hingga tahun 1609 Masehi. Di samping itu, kosmologi dari Ryukyu Jepang, adanya sosok tertinggi adalah seorang perempuan yang sama dengan kosmologi Sunda, yaitu sosok perempuan adikodrati yang bernama Sunan Ambu. Salah satu fitur keagamaan yang paling kuno Kerajaan Ryukyu adalah kepercayaan onarigami, keunggulan spiritual wanita. Dalam pengembangan berikutnya ada sistem Noro, yaitu pendeta wanita. Di kita juga dikenal dengan ebon-ebon. Dan kemudian banyak pengikut yang signifikan dari kalangan Yuta, yaitu cenayang atau dukun perempuan. Ritual pengagungan terhadap kekuasaan adikodrati tanpa menghadirkan rupa dalam bentuk arca juga mirip, dan simbol ritual menggunakan batu menhir, kita menyebutnya batu lingga. Barulah kemudian Ryukyu terpengaruh Buddhisme sehingga menghadirkan perupaan kekuatan adikodrati dengan arca. Pun demikian di Sunda, ada bukti terdapat 62 candi Buddha yang berada di kompleks percandian Batu Jaya, Karawang. Dan juga dari sisa peninggalan Kerajaan Talaga Manggung, Majalengka, Jawa Barat, bahwa kerajaan ini sebelum masuknya Islam adalah kerajaan berbasis agama Buddha Sarwastiwada. Rinciannya kita akan buatkan dalam video terpisah. Lokasi Istana Ryukyu pun berada di atas bukit dan Pakuan Pajajaran pun berada di atas bukit yang disebut Ngalingga-manik. Untuk segi arsitektural, bangunan istana Pakuan Pajajaran dasarannya menggunakan batu boulder atau batu kali dalam bentuk apa adanya, kemudian disusun dalam bentuk balai. Bangunan keraton Pajajaran menurut Tom Pires dicat berwarna merah, mengingatkan kita pada warna wihara, dan juga bangunan istana Kerajaan Ryukyu. Kemungkinan besar Kerajaan Pajajaran banyak terpengaruh oleh Buddhisme, seperti halnya Kerajaan Talaga Manggung, yaitu Buddhisme ajaran Buddha Sarwastiwada, di mana sekte Sarwastiwada ini sekarang sudah tidak ada lagi alias punah. Dan yang paling menarik dari orang-orang Ryukyu Jepang ini, menjunjung tinggi kesopanan, sebagaimana juga tertulis yang berada di gerbang Sureimon di Kastil Suri, tempat tinggal Raja-Raja Ryukyu. Seperti pernah dibahas sebelumnya, bahwa Kerajaan Pajajaran menerapkan sistem pemerintahan federal yang diserahkan penuh kepada kerajaan-kerajaan bawahannya. Konsep spiritual yang dikembangkan pada beberapa kasus Dayeuh Tatar Pasundan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan, seperti Dayeuh Kawali menggunakan pendekatan ajaran Pakeun Nagawe Rahayu Pakeun Hubul Jayadina Buana dan Pakeun Nakreta Bener Pakeun Nanjir Najuritan. Berbeda dengan Dayeuh Rumantak di Galunggung menggunakan ajaran Tritangtu di Buana yang mendasarkan pada kesatuan 3 unsur pokok, yaitu Rama, Resi, dan Ratu. Berbeda lagi dengan Dayeuh Pajajaran yang mengembangkan ajaran Ngahyang, yaitu Sukma bertemu dengan zat asalnya atau Hyang. Dari ketiga konsep spiritual itu memiliki hakikat yang sama, yaitu ajaran kebaikan dari sosok seorang raja yang berkediaman di hulu Dayeuh terpancar ke segala arah.